Oke, sampai ke belakang tulisannya agak jelas. Oke, jadi kita lanjutin materi daripada minggu yang lalu. Minggu yang lalu sebenarnya sudah sempat dibahas ya terkait percabangan atau if else. Nah, tapi di sini kita paling tidak melihat mempelajari, memahami lebih dalam terkait tentang if else dan juga nanti ada beberapa operator. Tentu untuk if else sendiri itu tidak lepas dari yang namanya operator seperti and, or, for, atau sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Itu jika kondisi di if-nya itu untuk nilai yang true-nya itu lebih dari 1. Atau bahkan bisa 3, 4, bahkan lebih. Jika memang banyak kondisi yang harus terpenuhi untuk masuk ke dalam kondisi tersebut di dalam if-nya. Ya, di sini kurang lebih untuk konsep percabangan ya. Jadi di sini di sebelah kiri ya ada ya kurang lebih simulasi terkait kondisi-kondisi atau notasinya. Nanti dia akan kemana dan juga akan kemana. Nah, jadi untuk percabangan itu sendiri, yang dimana program akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ya misalnya dari yang kelas algoritma yang kuliah siang ini, itu kan kelasnya kelas A. Ada juga yang kelas B, ada yang kelas K2. Nah, misalnya di e-learning dia ya masuknya ke grup mana? Kelas A ketika udah di setting ya. A, B atau K2. Ya kalau dia misalnya A, ya udah hanya masuk ke kelompok grup di learningnya A gitu kan. A1. Nah, tapi dia nggak bisa akses ke mata kuliah, walaupun mata kuliah sama, tapi nggak bisa akses ke dalam grup yang B atau K2. Atau misalnya untuk kondisi pengecekan login. Nah, login kan bisa harus dicek pertama username, password harus benar. Di sana username, password itu harus benar. Selain itu, kalau misalnya udah masuk, username dan passwordnya benar, dicek nih usernya aktif atau enggak. Kan kadang ada aplikasi yang harus ngecek ya, apakah akunnya itu aktif atau mungkin disuspend atau udah nggak aktif gitu kan. Kalau masih aktif, maka akan lanjutkan ke halaman homepage kalau dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia nggak aktif, ya mungkin pesannya ya harus hubungin admin atau melakukan proses aktivasi kembali gitu kan. Jadi di dalam percabangan ini atau kondisi if else memungkinkan kode untuk berpikir dan memilih tindakan yang berbeda tergantung pada kondisi yang diberikan. Ya contoh di sini kan ada decision, dia sama seperti kalau di algoritma atau metode itu decision tree atau pohon keputusan. Nah, jadi decision tree atau pohon keputusan ini misalnya dia punya beberapa cabang. Ya ada conclusion, note annotation, decision tree. Ya nanti dia akan memilih ini sesuai kondisi yang mana. Ya, tapi kan di sini kita nggak melihat di sini, tapi secara konsep sama. Kemudian analogi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada situasi nyata ya atau ya yang kita hadapi lah gitu sehari-hari di luar atau di rumah. Jika hujan, maka kondisinya akan bawa payung. Artinya jika kekecilan enggak ya? Oke, jika hujan, maka
bawa payung, artinya if hujan, artinya kalau hujannya terpenuhi nilainya true gitu kan. If hujan sama dengan true. Kemudian yang di dalam if-nya maka akan menampilkan output bawa payung. Kemudian ada if yang kedua. Kalau di bahasa pemrograman lain kayak seperti C, C++, C Sharp, Java, JavaScript atau PHP itu biasanya if, else if kalau lebih dari 2, 3, kemudian baru terakhirnya tetap ada else atau yang penutup. Nah kalau di Python biasanya kalau ada lebih dari 2 kondisi, itu yang pertama if, kemudian yang kedua elif, ketiga elif, ya bisa keempat langsung else. Yang tadinya else if jadi elif kalau di Python. Kalau di bahasa lain itu normalnya else if. Jadi huruf SE-nya itu dihapus dan spasinya langsung dihilangi jadi nyambung. Nah, kemudian jika lapar, maka outputnya makan. Ya kalau dia belum lapar, ya maka enggak makan gitu kan. Biasanya kan kita ya kalau lapar makan, atau mungkin enggak lapar banget. Ya mungkin tidak terlalu lapar. Jika tidak terlalu lapar, maka ngemil gitu kan. Itu bisa juga. Kemudian jika lampu merah, maka berhenti. Nah, artinya di sini yang untuk bagian sebelah kiri itu kan yang berdasarkan pada apa yang kita lihat di sekitar kita atau yang kita lakukan juga. Nah, kemudian dalam program atau aplikasi atau sistem penulisannya seperti ini. Artinya nanti ini di sini if ya, di sini outputnya, tapi kita dalam masih bahasa manusia, kita masih dalam bahasa yang bisa kita mudah pahami. Nah, di sini jika nilai lebih dari 75, lebih dari atau sama dengan 75. Artinya dia jika nilainya 75 maka lulus. 76 lulus. Ya 100 pasti lulus. Kalau 74 maka enggak lulus. Kalau umurnya jika umur lebih dari 17. Lebih dari sama dengan 17 artinya ya minimal berarti 17. Maka boleh KTP atau boleh punya KTP. Kemudian jika saldonya lebih dari 0, maka transaksi sukses. Ya kondisinya misalnya saldonya berarti harus ada paling sedikit 1 yang nilainya positif. Karena dia lebih dari 0, berarti harus 1. Kecuali lebih dari sama dengan, ada sama dengannya 0. Maka ya seminim-minimalnya 0 bisa gitu kan. Oke, kemudian di sini ada struktur percabangan di Python. Nah, di Python ini menyediakan ada 3 jenis percabangan yang bisa kita gunakan dalam membuat keputusan di program atau decision. Yang pertama if tunggal, artinya kita bisa membuat kondisi percabangan hanya satu aja, if aja. Jadi misalnya if Waalaikumsalam. Misalnya if algoritma pertemuan 2 sama dengan value-nya di dalam kutip masuk. Nah, artinya misalnya ya variabelnya algoritma pertemuan 2 sama dengannya artinya nilai di dalam value-nya sama dengan masuk atau true gitu kan. Kalau ya kita checklist di programnya dia akan terpenuhi. Artinya kalau if tunggal dia kondisinya hanya satu if aja, enggak ada else, enggak ada elif, gitu kan? Enggak ada elif, enggak ada else, enggak ada else juga gitu kan. Artinya dia hanya satu aja if. Ya udah, kalau dia terpenuhi udah gitu kan. Kalau enggak terpenuhi ya udah enggak akan terjadi apa-apa. Gitu. Artinya hanya dilewat aja kalau tidak terpenuhi. Artinya kodenya hanya ya berdasarkan kondisi if tunggalnya aja gitu kan. Dan memang jika kondisinya ini si if tunggalnya ini dia itu memang secara kondisi atau pengecekannya itu enggak perlu terlalu banyak
kondisi, ya udah cuma butuh satu. Kalau nilainya misalnya misal nilai UTS-nya lebih atau nilai akhirnya lebih dari 80. Kemudian maka lulus nanti kan. Berarti if nilai akhir sama dengan lebih dari sama dengan 80, outputnya lulus. Ya kalau tidak terpenuhi kondisi itu ya udah di skip. Artinya dia keterangannya nggak ada keterangan lulus, tidak ada keterangan tidak lulus. Artinya ya udah kosong aja gitu kan. Ini memang ya untuk kondisi yang sifatnya sederhana. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu if else. Itu pilihan antara dua kemungkinan, satu jika benar dan satu jika salah. Ya misalnya, kalau tadi kan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka outputnya lulus. Nah, udah kalau kurang dari itu nggak ada output apa-apa kalau yang if tunggal. Nah, kalau yang if else bisa ada kondisi yang tidak terpenuhi dari kondisi yang pertama. Nah, itu if-nya misalnya if nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka lulus. Kemudian else-nya, else nggak perlu ada kondisi nilai akhir kurang dari, karena else dia kondisi yang tidak terpenuhi atas si if-nya, atas kondisi yang di atasnya. Ya, nanti kita akan coba ya simulasi beberapa code ya di Python. Misalnya nilai akhirnya 79, artinya kan dia tidak terpenuhi ke 80, maka dia masuk ke kondisi else dan tidak lulus. Nah, kalau kondisi else if ada if, elif, dan else, berarti ada lebih dari satu kondisi yang benar. Contohnya misalnya kayak contohnya untuk yang if, elif, else, misalnya dia yang pertama nilai akhir lebih dari sama dengan 80 maka lulus. Kedua, elif nilai akhir lebih dari sama dengan 60 n, artinya ada operator n kurang dari 80, artinya kalau kurang dari 80 ya 79, atau kurang dari sama dengan 79, maka ya dia lulus ya, tapi misal lulus koma ya bisa perbaikan gitu kan, artinya mungkin nilainya lebih bisa ditingkatkan. Kemudian else-nya artinya kondisi yang tidak terpenuhi atas dua kondisi tadi, baik dari if atau elif, ya berarti di bawah 60, ya maka tidak lulus. Oke, kemudian di sini untuk if tunggal atau struktur yang paling sederhana, tadi contoh untuk yang if tunggal ya. Nah, misalnya di sini ada struktur if tunggal itu hanya bisa menjalankan blok kode jika kondisinya memang nilainya true, nya benar atau terpenuhi. Jika kondisi false, dia tidak akan mengeksekusi apa-apa di dalam kondisi if. Ya udah lanjut aja, jalan apa adanya. Nah, dia lebih cocok untuk yang if tunggal digunakan ketika kita perlu melakukan satu aksi spesifik dalam kondisi tertentu. Contoh, ada variabel umur sama dengan 18, artinya umurnya 18 nih. Kita decision atau kita definisikan umurnya itu 18. Nah, kemudian kondisi if-nya, jika atau if umur lebih dari sama dengan 17, artinya paling sedikit, paling minimal 17. Ya mau dia umurnya 100 atau lebih, itu enggak masalah. Maka outputnya Anda sudah boleh membuat KTP. Silakan ke kantor Dukcapil. Maka program selesai. Nah, kalau umurnya kita isi 16, karena 17 di sini masih bisa ya, karena ada sama dengan.
Kalau kita isi umurnya 16, ya ini program ini atau kondisi ini tidak akan jalan. Yang dua output print Anda sudah boleh menggunakan KTP dan ke kantor Dukcapil ini tidak akan dieksekusi. Ya mungkin outputnya langsung ke program selesai. Jadi kita coba ya satu persatu buat tesnya. Oke, kemudian ada if else atau dua pilihan yang jelas. Artinya kalau tadi kan ya udah kalau dia 16 nggak keluar apa-apa gitu kan. Nah, di sini ada contoh untuk yang kondisi dengan nilai. Jadi dia untuk if else ini lebih ke arah program yang memilih salah satu dari dua jalur. Jadi yang pertama jalur yang kondisinya benar, kedua jika kondisinya salah. Pertama, untuk variabel nilai, kita berikan dia isian atau value 80. Kemudian untuk kondisi pengecekannya yaitu if nilai lebih besar dari atau lebih dari sama dengan 75. Maka outputnya selamat, Anda lulus. Kemudian statusnya langsung berubah lulus. Kemudian print, maaf, Anda tidak lulus. Kemudian statusnya jadi tidak lulus. Nah, kemudian ada print F. Nah, ini ada pengecekan atau output print berdasarkan dari inputan tadi, dari nilai kemudian pengecekan kondisi. Nah, yang variabel status ini yang di dalam kurung awal itu yaitu output dari apa yang kita input di atas nilai 80, kemudian dilalui dengan pengecekan di if-nya. Ya, jika dari cara kerjanya, ya kalau nilai lebih dari 75, lebih dari sama dengan 75, maka akan menjalankan blok if. Kemudian jika dia tidak, ya paling tinggi kan berarti 74. Maka akan jalanin yang blok else. Oke, kemudian lanjut ke yang if yang ketiga, yaitu if else if kemudian di sini ada lebih dari dua kemungkinan, itu gunakan elif nanti. Jadi if, elif, baru else. Ini untuk di Python ya. Kalau di bahasa lain, if, else, if, baru else. Nah di sini untuk pengecekan, nah di sini elifnya ada lebih dari satu, berarti ada 3 ya. Ada pengecekan untuk 4 kondisi nilai. Yang pertama, jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka grade-nya A. Outputnya luar biasa. Kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya B. Bagus sekali. Dan jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka grade-nya C. Atau cukup baik. Jika lebih dari 6 atau lebih dari sama dengan 60, grade-nya D, perlu perbaikan. Nah, jika kurang dari itu, maka E harus mengulang. Nah, di sini kan dia tidak ada, misal yang kondisinya yang kedua, elif nilai lebih dari sama dengan 80. Nah, kalau misalnya dia 90 atau 91, ya kalau ini kan sama-sama bisa lebih ya gitu kan. Tapi ada batasnya di atas. Jadi kalau bisa yang batas pengecekan di atas itu untuk kondisi yang nilainya yang kondisi paling tinggi. Kemudian baru kedua yang lebih rendah sampai yang paling terakhir. Nah, kalau misalnya 91 ya, maka akan masuk ke yang if yang ini yang pertama. Jadi bisa aja kita tambahkan elif nilai lebih dari sama dengan 80, kemudian n nilai kurang dari 90. Kurang dari 90 berarti ya mentok di 89. Oke, untuk yang
kondisi 3 if ada pertanyaan? Oh, itu. Oke, kita lanjut jika belum ada pertanyaan. Oke, kemudian selanjutnya itu operator perbandingan. Oke, di sini untuk operator perbandingan, jangan lupa absen di e-learning ya. Ya. Kalau yang belum sambil jangan lupa di absen. Oke, yang pertama untuk operator perbandingan di sini itu ada sama dengan ya. Nah, di sini sebenarnya perbandingan itu untuk mengecek apakah ada nilai true atau false. Apakah ada nilai true atau false. Kemudian di sini misalnya 5 sama dengan 5, dia nilainya true. Ya karena nilai 5 tentu sama dengan 5. Kalau yang angka keduanya ini 4 atau 6 atau yang lain, maka nilainya artinya false. Artinya untuk sama dengan benar-benar nilainya sama, baik angka ataupun karakter. Artinya benar-benar harus sama. Nah, kalau dia tidak sama dengan, artinya di sini pakai tanda seru dan sama dengan ya. Dia akan mengecek dua nilai yang berbeda. Nah, di sini nilainya kenapa true? Karena 5 tidak sama dengan 3. Nah, kalau isinya yang keduanya 5 dengan 5, artinya 5 tidak sama dengan 5, maka kondisinya false. Ya, di sini nih 5 pasti sama gitu kan dengan 5. Ya, kenapa di sini true? Karena 3 berbeda dengan 5, artinya dia mencari nilai yang berbeda. Artinya kalau yang atas ini nilainya benar-benar harus sama persis, yang kedua ini ya nggak boleh sama, itu harus berbeda. Kayak yang kedua, di sini lebih kecil. Jadi untuk operator lanjutannya, penggunaan yang lebih kecil seperti ini untuk mengecek, biasanya untuk lebih ke arah angka. Apakah 3 lebih kecil dari 5, atau 10 lebih kecil dari 20, atau 10 lebih kecil dari 9. Itu tinggal kondisinya nanti. Kalau benar lebih kecil ya maka true. Kalau tidak benar maka hasilnya false. Nah, kalau untuk yang sama dengan, ini bisa digunakan untuk yang angka boolean, lebih ke arah angka. Ya, angka boolean itu dia isinya bisa true atau false. Kalau boolean itu, kalau di Python, ya biasanya untuk
tipenya BOOL atau BOL ya. Dia hanya kondisi true atau false. Misalnya jika aktif sama dengan true, berarti value dari nilai aktifnya benar nggak true atau malah false gitu kan. Artinya kalau sama dengan bisa angka, bisa huruf, bisa true atau false, atau boolean. Untuk yang tidak sama dengan juga sama, bisa beberapa tipe data ya, baik string, integer ataupun boolean. Nah, kalau yang lebih kecil, di sini khusus angka aja biasanya, khusus angka. Entah itu desimal, float, ya kalau di Python float atau integer. Lebih besar juga sama, lebih ke arah dia digunakan untuk angka aja, tidak untuk yang string, tidak direkomendasi. Karena memang didefinisikan yaitu untuk angka. Lebih kecil atau sama dengan, ini juga untuk angka aja, tidak dikhususkan lebih ke arah, tidak dikhususkan untuk bisa string atau boolean, tapi memang khusus angka aja. Begitu juga dengan yang lebih besar atau sama dengan. Kecuali yang memang sama dengan dan tidak sama dengan, ini bisa untuk semua jenis tipe data. Oke, kemudian untuk operator logika, yaitu menggabungkan beberapa kondisi untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Misalnya di sini ada AND, ada OR, ada NOT. Kalau AND itu kondisinya harus kedua-duanya atau ketiga-tiganya sama nilainya true atau benar atau terpenuhi. Artinya misalnya jika jika 5 sama dengan 5 true, kemudian kemudian kondisi keduanya N 5 tidak sama dengan 3, sama-sama true juga kan hasilnya, maka terpenuhi. Ya kalau yang pertamanya 5 sama dengan 5, kemudian yang keduanya 5 tidak sama dengan 5, maka kondisinya ada 2, true dan false, artinya tidak terpenuhi. Artinya dia enggak akan masuk ke kondisi yang tersebut. Jadi benar-benar harus, kalau N itu antara yang satu dan yang lainnya harus sama-sama true atau terpenuhi. Nah, kalau yang OR, ini bisa salah satu. Entah itu kita kondisinya ada 4, ada 3, ada 2, di dalam satu kondisi if yang sama, itu hanya butuh satu yang nilainya true. Jadi, mau yang tiga-tiganya salah, ya udah ya, kalau selama ada yang true, dia akan masuk kondisi itu. Karena dia akan pakai OR ini kan atau. Ya udah, jika yang satunya false, yang satunya true, ketiganya false, empatnya false, ya karena ada kondisinya yang satu true, maka terpenuhi dengan yang lainnya itu OR atau. Ada juga dengan tidak, untuk yang operator logikanya tidak. Nah, jadi di sini yaitu membalik ya. Nilainya true, maka jadi false. Nilainya false, maka jadi true. Nah, di sini lebih ke arah penggunanya misalnya if not true, artinya dia yang bukan nilainya benar, maka yang akan dijalankan kondisinya yang nilainya salah. Nah, jika contohnya seperti ini mungkin, if not 5 sama dengan 5. Nah, kalau tidak menggunakan not di depannya, itu maka nilainya akan true. Kalau pakai, ya berarti nilainya jadi false. Walaupun sebenarnya dia 5 sama dengan 5 ini sama nih nilainya gitu kan. Tapi karena di depannya ada not, nah itu maka akan menjadi tidak benar atau ya kebalikannya. Ya kalau dia tadinya salah, ya jadi benar gitu. Kayak di sini untuk beberapa kondisi yang sedikit cukup lebih lengkap ya dari beberapa
if dan if else dan juga operator. Oke, yang pertama di sini ada umur, nilainya 20, uang 50.000, variabel kedua uang. Variabel ketiga punya kartu yang nilainya true. Artinya di sini kan kita belum pakai database. Ya udah kita isi nilainya statis dulu nih. Jadi kita isi di code nilainya. Jadi si A dia umurnya 20, kemudian punya uang 50.000. Kemudian juga dia sudah punya kartu karena dia ada nilainya true ya. Berarti dia udah punya kartu nih. Ya mungkin kartu ATM. Oke, kemudian kita cek kondisi. Nah, di sini ada beberapa kondisi nih. Ada if di dalam if. Nah, nanti kita secara pembacanya gimana? Yang pertama, if umur dia lebih dari sama dengan 17, artinya umurnya harus paling minimal 17. Ada operator logika N. Nah, berarti yang pertama di sini dia nilainya harus true nih. Kondisinya harus true yang pertama. Yang kedua juga harus true. Nah, tapi dia ada salah satu nih. Apakah dia uangnya lebih dari 45 atau punya kartu? Artinya salah satu ini harus benar. Kalau dua, ya juga bisa aja. Artinya, nah di sini dia untuk masuk ke bioskop, berarti pengen beli tiket. Kartu ini ya kartu ATM kan. Nah di sini berarti umurnya 20 terpenuhi ini karena kondisinya lebih dari 17. Dan dia punya uang 50.000. Karena di sini minimal 45, dia udah pasti terpenuhi nih. Dia bisa masuk ke bioskop. Atau punya kartu, dia juga punya kartu. Artinya di sini salah satu harus benar. Ya kalau salah satu harus benar, ya berarti di sini harus ada yang false nih salah satu. Mungkin punya kartunya harus false, dia tidak punya. Karena kan untuk yang or ini kan kondisinya harus satu yang terpenuhi, mau yang mana aja. Kan. Tapi karena dua-duanya nilainya true, ya dia bisa juga masuk. Kalau kita lihat di sini kan untuk yang or ya true atau false, ya dia true. False atau false dia false. Artinya karena di sini dia nilainya sama-sama punya nilai, ya tinggal pilih aja salah satu kan di kondisinya. Maka dia akan masuk. Kemudian ada kondisi lagi, dicek nih. Nah, dia kan punya kartu, berarti dia dapat diskon nih. Artinya di sini mungkin bukan kartu ATM ya, berarti kartu member. Nah, di sini dia punya member, nah diskon 20%. Kalau dia nggak punya member, dia harganya normal 45.000. Jadi misalkan kalau kita ya kemana-mana atau transaksi ada nggak member gitu kan? Ya mungkin buat poin atau diskon atau apa gitu kan. Artinya dia akan masuk ke sini. Pertama dia bisa masuk ke bioskop. Artinya kan di sini kita nggak ditanyain security nih, ya kita ngecek aja harga tiket berapa sih gitu. Terus kita punya duit berapa? Kita punya kartu member atau enggak? Ya kalau punya member ya jalan tetap jalan, kalau enggak ya juga ya tetap jalan karena selama kita punya minimal ada duitnya buat bayar ya bisa gitu kan. Masuk ke kondisi if yang pertama. Terus ada elif. Nah, dia misalnya umurnya di bawah 17, paling tinggi berarti 16. Maaf, film ini untuk yang 17 ke atas. Nah, kalau dia tidak terpenuhi untuk dua kondisi umur dan uang atau kartu, ya berarti ya uangnya nggak cukup. Pertama dia udah dicek nih umurnya.
dicek umur, terus kondisi terakhir ya dia uangnya banyak enggak gitu. Kalau dia uangnya sedikit, ya uang tidak cukup. Ya harusnya mungkin ada kondisi lain, ya misalnya ada untuk cek elif, ya misalnya uangnya dia di bawah 45 ya, berarti ya harus pulang gitu kan, atau apa. Artinya ini ada beberapa untuk penerapan, ada if, elif, ada if di dalam if, kemudian juga ada penggunaan operator and dan juga or. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita coba ke, ya sambil cek ya di Python-nya kayak gimana. Oke, tadi di sini ada beberapa contoh ya. Oke, di sini kita cek dulu. Tadi ada beberapa contoh. Oke, di sini terkait nilai. Kemudian ya sama di sini juga terkait nilai. Nah, ini untuk yang ada umur kan. Umur, nilai, kemudian tadi yang masuk ke bioskop. Oke, yang pertama misalnya pertama kita buat variabel. Misalnya umur misalnya 16. Kemudian kekecilan nggak sampai belakang? Segini? Cukup ya? TV-nya harus lebih gede kan? Kayak if misalnya umur lebih dari sama dengan 17. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain kan itu untuk di dalam kondisi if atau lain kan pakai huruf awal. Nah, ya nanti kalau semester 1 ada PHP atau lain? Ada ya? Ya nanti ya secara code ada sedikit perbedaan lah gitu. Tapi secara logika kurang lebih sama gitu. Nah, di sini sama if umur lebih dari sama dengan 17. Kemudian outputnya ini kan sama juga dengan input ya. Sama juga dengan input. Cuma kita masukin di awal karena kita kan belum pakai database, belum pakai untuk untuk print input. Kalau yang sebelumnya kan kalau nggak salah sudah ada untuk yang input atau belum ya? Nah, di sini kan ada untuk yang input. Atau kita
bikin juga pakai input deh biar enak. Nah, berarti di sini input, masukkan umur Anda. Nah, di sini baru print outputnya. Jika dia terpenuhi kondisinya, silakan lanjut ke Dukcapil untuk membuat KTP. Nah, misalnya ada output lain, kalau dia tidak terpenuhi, tadi kan ada contoh program selesai. Nah, di sini saya tambahkan mungkin \n. Oke, di sini saya jalankan Python. Di sini pertama harus masuk ke folder yang sama ya kalau mau jalanin. Nah, di sini saya direktorinya itu di user Hasan di folder Python. Nah, berarti nanti if ini ada di mana? Nah, ini kan di folder Python baru filenya. Python ya, atau kalau cek folder lain misalnya ya kurang lebih seperti ini. Dia kalau folder dia ada slash di setelah namanya, ada slash. Kalau file biasanya extension dari tipe filenya. Nah, kemudian di sini kan pakai terminal ya. Kalau misalnya jalannya pakai CMD atau command prompt juga bisa. Tapi kalau pakai Visual Studio Code kan langsung buka. Kalau terminalnya mungkin belum ada nih. Nah, misal tampilnya masih kayak gini. Kita bisa buka di menu atas ada pilihan terminal, langsung aja new terminal. Nanti di sini ya ada beberapa tab. Ada beberapa tab, kita langsung pilih aja yang terminal. Dan Python if condition di enter. Nah, umurnya berapa nih? Misalnya 16. Oke, nah di sini, nah ini belum ketahuan nih tipenya, apakah string atau angka. Nah, karena di sini dia ada error. Jadi nggak support nih antara yang lebih dari sama dengan. Karena dia masih bingung nih, string atau angka, str atau integer. Karena dia inputnya seperti ini ya. Kalau misalnya 16 deh, langsung kita definisiin. Nah, langsung eksekusi nih programnya, program selesai. Artinya jalanin yang ini. Dia di luar kondisi if ya. Nah, kalau ini berarti kan kita harus angka nih. Bisa int. Nah, seperti ini. Di sini saya clear dulu. Kemudian masukin umur 16. Nah, program selesai. Jalanin lagi 17. Nah, outputnya lanjut ke Dukcapil untuk bikin KTP. Jadi ya sederhananya seperti ini. Ada input gitu kan. Tapi yang belum ke database, tapi ada inputnya dulu. Jadi input ini bisa kita terima selama programnya belum end gitu kan. Misalnya ada beberapa ratus baris. Ya udah sampai programnya bisa selesai semua, datanya itu masih bisa dipakai. Kalau programnya udah selesai atau eksekusinya udah selesai nggak bisa dipakai lagi, sesinya berarti habis. Ya kalau pakai database ya itu beda lagi kan nanti. Jadi sini kurang lebih gimana cara kita penggunaan variabel input sampai outputnya. Ya sampai yang di sini dulu, ada pertanyaan sebelum ke contoh kode yang lain.
Ya, gimana? Nah, ciri udah selesai itu balik lagi nih ke sini. Iya, di terminal. Kalau dia belum selesai kan, contoh kita jalan ini. Nah, ini kayak gini. Jadi ciri selesainya itu dia balik lagi ke misalnya ke username laptop kita gitu kan. Ke username laptop kita. Ya nanti kalau di Windows kan tetap ada username tapi setelahnya mungkin nama laptop atau apa. Biasanya kan kayak gitu. Nah, jadi selesainya kayak gitu. Kenapa? Download. Nah, biasanya terkait library sih biasanya. Oh, kalau itu paling install aja biar kayak biasa. Install soalnya agak beda ya install cara installnya. Tapi Python-nya udah keinstall kan ya? Kayak untuk kalau di nah ini ada contohnya juga kan. Ya misalnya saya tahu ini dari Microsoft Store-nya kan suka ada juga kan. Ya dicek, ya di get aja di download. Ya berarti kan ini lebih sederhana nih. Tinggal download, berarti get, dia ngapain lagi ya? Saya berarti dari luar aja nih. Download Python di yang link pertama, link yang rilis. Nah, di downloadnya ini nanti kan ada beberapa pilihan OS.
pilih aja misalnya untuk Windows. Nah, nanti di sini bisa pilih yang ada di dalam stable release. Nah, ini sesuaikan versinya 64 atau 32. Biasanya yang laptop sekarang kan 64 bit. Download aja yang ini, yang 64 bit Windows installer. Nah, kalau kita cek lanjutannya, atau nanti akan kedeteksi. Kalau di sini kan saya kedeteksinya macOS. Jadi kalau sesuai OS masing-masing dia kedeteksinya menyesuaikan. Kalau Linux ya nanti Linux langsung kita tinggal download aja di fingernya gitu. Nanti tinggal download aja di fingernya langsung gitu. Nah, kalau udah ke download, nah ini cara installnya. Nah, saya udah ke download, nah ada yang harus di checklist. Biasanya kalau di Windows tuh pertama yang checklistnya kan ada dua nih di bawah. Ada use admin sama add Python ke pet. Terutama yang ke pet ini harus di checklist sebenarnya. Kalau saya biasanya satu, tapi kita lihat soal udah lama juga udah pakai Windows. Nah, ini bisa diikutin aja dua-duanya. Tapi yang paling penting yang paling bawah nih untuk di checklist. Nah, baru jalanin, baru klik yang atasnya install now. Baru klik yang atasnya. Setelah itu, nah kalau untuk terminalnya itu dia udah tersedia ada di VS Code, nanti bisa download. Nah ini untuk installernya sebentar ya. Installernya bisa langsung diikuti aja panduannya. Bisa aja cari di YouTube nanti how to install Python on Windows atau cara install Python di Windows. Nah kalau tools yang saya pakai IDE-nya atau editornya saya pakai VS Code. Nanti tinggal di download aja. Dia nggak semuanya free. Jadi nanti tinggal paling biar dia bisa kebaca Python. Di sini ada extension. Nah, dicari aja Python. Nah, nanti ini kalau belum ya tinggal diinstal-install aja. Dia seperti biar teksnya itu atau isinya itu rapih menyesuaikan panduan dari Python-nya juga gitu. Yang paling penting di sini ada Python language, environment. Saya cuma Python Python nih yang dari sini. Enggak, kalau ini enggak harus install juga, bisa agar apa tulisannya lebih rapi aja sih gitu. Artinya lebih kelihatan bahwa ini punya si Python gitu. Nah, kalau yang lain seperti nah ini kan XML. Nah, biar kelihatan bedanya gitu. Ini punya siapa? Selain Python ada nggak ya? Nah, ini TXT kan. Nah, ini HTML. Jadi biar apa namanya? Ya selain beda terdefinisi bahwa kode ini ya memang untuk si extension bahasa pemrograman itu atau untuk file tertentu gitu. Kalau PDF dia jadinya seperti ini ya kayak kode-kode gitu kalau PDF. Nah, kalau CSP kalau di sini kan ada berwarna. Nah, karena saya kalau CSP itu pakai ada Rainbow CSV. Kalau nggak pakai, ya misalnya di sini saya uninstall.
CSV-nya mana ya? Oh, perlu di restart. Ini kayaknya extension-nya. Nah, jadi ya fungsinya buat ini. Pertama ya warna, terus menyesuaikan dia bahasa pemrogramannya juga. Jadi biar kita lebih enak gitu. Nah, ini saya install lagi. Nah, itu jadi buat membantu aja gitu. Biar lebih enak. Kalau nggak mau pakai juga ya nggak masalah, itu bebas lah pilihan. Ya nanti kan tinggal dicari di extension menyesuaikan. Kita cek udah pas belum gitu kan. Kalau udah dapat ya kayak gini kan lebih enak nih gitu kan. Kadang kalau nggak itu ya mungkin dia putih semua nih gitu. Warnanya putih semua. Oke, selanjutnya tadi di kayak ini saya komen dulu. Kalau komen dia kan pakai hashtag kalau di Python ya. Kalau di bahasa yang lain dia mungkin pakai double slash atau seperti ini. Kalau di Python dia cukup seperti ini aja. Dia nggak akan berjalan, nggak akan dieksekusi. Nah, nah di sini saya otomatis ke save karena di filenya saya setting auto save. Jadi nggak perlu Ctrl S lagi. Nah kalau saya jalanin, dia langsung selesai tuh. Kita nggak masukin lagi. Karena saya komen perintahnya. Kayak tadi setelah itu ada buat ngecek nilai. Oke, di sini saya masih pakai di file yang sama karena saya komen jadi saya pakai untuk yang lain. Kayak misalnya nilai akhir. Di sini inputnya saya isi integer input masukkan nilai akhir Anda. Nah, kemudian if nilai akhir lebih dari sama dengan 80. Kemudian outputnya sama di sini selamat Anda lulus. Nah, kemudian kita bikin satu variabel baru. Status sama dengan lulus. Nah, ini berarti kalau langsung kayak gini dia tipenya akan string. Kemudian else. Ini kondisi yang kedua. Else-nya berarti pertama print. Maaf. Ya, Anda kurang beruntung. Coba lagi ya. Coba lagi.
Oke, di sini mau pakai kutip 1 atau kutip 2 tetap bisa. Ya, kalau di Python nggak terlalu ngaruh kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti kayaknya contohnya ada di kalau di sini nggak ada. Ada beberapa case yang memang misalnya untuk yang luarnya pakai 2 kutip, terus dalamnya mungkin ada kutip 1, kan ada kata yang harus ada kutip 1 ya. Nah itu bisa aja. Yang penting penutup sama pembukanya ini harus sama nih, mau kutip 2 atau kutip 1. Jadi kalau di Python dia mau kita 2 atau 1 tetap aman, nggak masalah, dia bisa untuk yang string. Oke, di sini tambahkan variabel baru status tidak lulus. Kemudian baru terakhir printf status Anda. Kemudian, nah kita untuk menyisipkan variabel menggunakan kurung kurawal. Kemudian kita panggil si variabel status. Nah kalau kita mau manggil variabel di atasnya sebagai output dari print, kalau kita tidak pakai f, nah ini nanti akan error biasanya. Ini ada f, sebenarnya itu sebagai function juga. Nah kalau dia tidak ada f, ini warnanya sama nih, sama-sama string jadinya. Nah kalau ada f, dia akan jadi beda nih, bahwa ini variabel dari warna juga kelihatan kan. Nah kalau tidak pakai kurung kurawal, nah dia jadinya teks biasa gitu. Nah di sini kita coba declare nilai akhir misalnya 60. Nah di sini kan langsung otomatis, maaf Anda kurang beruntung, coba lagi. Ini output yang di sini. Nah kemudian kan dia nggak nyetak di bawahnya tidak lulus, tapi kita cetak di keduanya, print status Anda apa, lulus atau tidak lulus. Yang ini kita panggil. Nah ini status Anda yang print yang di baris ke-16, kemudian output dari isi variabel yang ada di status tidak lulus. Jadi ada input, output, input, pengecekan kondisi, kemudian ada outputnya juga. Kalau misalnya 80, nah di sini selamat Anda lulus, status Anda juga berubah lulus. Jadi isinya juga menyesuaikan di sini. Jadi ini ya inputnya, ya di sini salah satu outputnya. Kalau kita ingin nge-save ke database, ke tabel, ya bisa aja ini nanti kolom nama, kemudian isinya ya lulus ini gitu kan, atau tidak lulus. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, untuk di Python dia agak sensitif ya. Misalnya, nah seperti ini, dia akan error. Kalau kita jalanin kodenya, nah, jalanin, nah dia ada error. Ya tanda errornya ketahuan dia ada di mana. Print F nih, biasanya ditandain kayak ada ke atas gitu. Terus identification-nya error in that block. Nah, artinya kalau dia di dalam kondisi if, ya dia di dalamnya harus, si if ini harus punya isi gitu. Nggak boleh, kalau ini kan sama aja dia kosong nih. Si if ini belum punya kondisi nih kalau yang di dalamnya ini sejajar. For juga sama, makanya untuk if dia lebih ke sensitif. Ya sama ya seperti model Java atau bahasa yang
mungkin sifatnya lebih ke OP. Kalau PHP kita masih bisa bebas. Kalau yang PHP misalnya if-nya kayak gini, kemudian isi di dalam if-nya seperti ini juga masih bisa jalan. Artinya dia kalau PHP itu masih bisa bebas, kita agak acak juga masih bisa. Kalau untuk yang Python dia ya benar, kita nulis program ya harus benar-benar rapi gitu. Nah makanya harus seperti install, coba saya kecilin. Python-nya mungkin bisa di sini ada terkode runner untuk apa ya? Lupa. Oke, bisa yang pertama untuk yang Python yang ini, yang extension for Visual Studio Code, yang paling utama ini terutama. Kemudian ada Python environment, ya beberapa sih di sini. Artinya nanti dicoba aja cari Python, tinggal diketik aja, atau langsung aja diinstal. Dites udah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, coba cari yang ya agak mirip atau yang enak digunakan. Oke, misalnya tadi ada kondisi lain untuk yang untuk yang seperti ini ya, misalnya dia ada if, elif kan. Kemudian kita panggil print, dia ada mengisi nilai untuk grade-nya. Kayak di sini misalnya grade A, di sini grade yang terakhir itu E misalnya. Ya di sini ada output print baik sekali. Di sini outputnya misalnya mengulang tahun depan. Nah, di sini kita mau tambahkan ada if lain. Nah, di sini kalau kita enterkan di sini dia adanya di sini kan. Kita backspace aja kan. Nah, di sini kita tambahkan elif. Elif nilai akhir. Nah, kalau di sini berarti mungkin yang 80 90. Nah, misalnya di sini lebih dari 80, grade-nya B, print baik. Kayak di sini saya copy aja ya. Misalnya di sini 60, C, cukup. Kemudian yang terakhir ini ada untuk yang D, misalnya 45, ya kurang cukup. Di sini inputnya kita input setelah Python-nya dieksekusi ya. Clear Python if condition
Kita masukin nilai, misalnya 77. Oke, di sini ada status, oh di sini error, belum kita ganti ya. Kita ganti ke grade. Dan kita clear lagi. Oke, masukin nilainya 77. Nah, di sini untuk outputnya cukup. Nah, di sini print cukup untuk output. Status Anda, oke berarti bukan status ya, grade ya. Karena tadi saya ganti aja yang tadi. Oke, misalnya 77, nah grade-nya C. Kalau misalnya 100, grade A. Kalau misalnya 101, grade A juga. Nah, kan biasanya batasnya 100 nih. Ini kan 101 masih bisa. Nah, kalau 101 mungkin kita tambahkan di sini N ya. N nilai akhir kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau lebih dari itu, kayak misalnya kita cek dulu sekarang ya. 101. Nah, 101 nih malah jadi ke B, jadi ngacak nih, nggak jelas. Berarti kita tambahkan, nah di sini kita jadikan dia elif. Kayak di sini kita tambahkan jadi if di atas nilainya lebih dari 100. Yaitu grade-nya kosong, nilai anomali. 101. Nah, baru nih benar nilai anomali. Kalau tadi kan 101, belum kita tambahin nih kondisi dia lebih dari 100. Baru kita ada mentok sampai 100 aja. Karena lebih dari 100, dia kenapa masuk ke B? Kenapa masuk ke B? Ya artinya dia nih belum ada batas nih. Tapi dia kan ada di sini. Ya udah, berarti masuk ke yang kondisi B. Kalau mau dibatasin bisa. Misalnya N nilai akhir kurang dari 90. Artinya mentok di 89. Kalau pakai sama dengan berarti di sini 89. Karena di sini udah sama dengannya 90. Itu di atas. Nah, kalau ini bisa juga N nilai akhir berarti ya kurang dari 80. Ya atau biar enak dibaca juga 79. Ini berarti N nilai akhir kurang dari sama dengan 59. Nah, kalau ada minus, nah kita belum tahu nih. Misalnya minus 1 mengulang tahun depan ya tetap kondisinya ya nilai negatif ya. Mau nilai kan negatif itu ya bisa kosong, bisa dianggap cukup nilainya atau positif 0, ya udah kurang dari. Atau kalau mau ditambahkan kondisi kayak gitu, misalnya di sini tadinya else jadi elif. Elif nilai akhir misalnya lebih dari sama dengan 0, n sampai nilai akhirnya kurang dari sama dengan 44. Nah, di sini kan belum ada else-nya. Harus kita ada kondisi terakhir. Else, kecuali kondisi if-nya tunggal ya. Itu nggak pakai else bisa. Kalau ini kan ada beberapa banyak, perlu ada kondisi yang paling banyak memungkinkan untuk yang di luar ekspektasi gitu kan. Else-nya misalnya grade-nya ya udah kita kasih aja minus lah gitu. Print-nya di sini print Anda keterlaluan sampai minus. Oh, gimana tulisannya?
Nah, gini aja deh. Nah, atau sampai nilai negatif. Oke, kita cek misal 100. Dia baik sekali, kan A. Kalau misalnya 120, dia anomali, kan. Kalau misalnya 20, dia tahun depan ngulang. Kalau misalnya kalau 0, dia masih -1. Nah, baru keluar nih. Baru ya keluar. Jadi ada code yang memang kita bisa bikin batas bawah sampai batas atas. Kalau dia lebih dari batas atas ya kita kasih aja. Ya mungkin biar nggak error outputnya apa. Gitu. Kalau nggak dikasih, coba ya, ini saya komen. Sebenarnya bisa sih tanpa else juga. Terkadang bisa, coba ya. -1. Kayak di sini malah jadi error karena dia kan ada memanggil grade ya. Karena kan dia nggak terpenuhi di atasnya gitu. Jadi error. Kecuali si grade-nya ini nggak kita panggil. Dia tetap jalan. Jadi grade-nya ya mungkin kosong gitu. Ya berarti output-nya ya benar harus kita sedikit lebih sesuaikan aja. Kalau komen artinya komennya atau komentar. Artinya kan dia kalau di sini jadi hijau. Nggak akan dieksekusi, di skip. Di skip ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kayak mungkin yang belum absen jangan lupa absen ya. Kayak ini juga ada contoh lain ya terkait if sama terkait percabang. Jadi materi hari ini memang full terkait tentang percabangan. If else, if else atau if aja gitu. Nah, di sini ada contoh lain untuk ngecek ganjil atau genap angkanya gitu kan. Dia untuk ngecek ganjil atau genap pakai modulus dan ditambahkan modulus 2 ya, sama dengan 0, artinya dia nggak boleh ada sisa. Ya kan sisa itu minimal paling sedikit 1 kan gitu. Kalau dia habis semuanya setelah dimodulus 2, artinya nilainya genap kan. Kalau dia ada sisa ya berarti ganjil gitu. Itu kurang lebih contohnya. Nah, di sini ada menentukan kelulusan. Ini kurang lebih ya sama ya seperti yang ini caranya untuk menentukan nilai, tinggal mungkin outputnya aja yang agak sedikit lebih dibedakan. Kenapa? Oh ya, bisa angka, bisa huruf.
Untuk yang di mana? Oh, oh, yang sama dengan gitu ya. Ya bentar. Kalau yang sama dengan Oke, di sini coba saya buat lagi inputan. Kayak variabel inputan. Di sini input sama dengan masukkan inputan Anda misalnya. Kemudian if-nya inputan. Nah, biasanya sama dengan nih, paling pas. Dia bisa huruf, bisa angka gitu kan. Misalnya kelas algoritma. Kemudian outputnya print Anda berada di kelas algoritma. Kemudian else-nya misalnya untuk yang angka. Elif inputan sama dengan misalnya 82. Nah, artinya kan di sini dari variabel inputan yang sama gitu kan. Angka yang dimasukkan atau yang di-input adalah 82. Dan else print tidak terpenuhi. Oke, di sini coba saya eksekusi Python if condition, ini filenya condition 2 ya. Oke, masukkan inputan misalnya 82. Oke, 82 jadi tidak terpenuhi nih. Kenapa nih? Gitu kan. Oke, berarti di sini belum jelas nih inputannya angka atau huruf. Oke, mungkin kalau di sininya langsung didefinisikan 82. Coba ya. Nah, di sini langsung dia kedetek langsung angka. Nah, kalau di sini kelas algoritma, dia langsung outputnya Anda berada di kelas algoritma. Nah, kalau di sini kita ganti nih kelas algoritma jadi kurang dari sama dengan. Maaf, lebih besar sama dengan. Kayak di sini dia kedetek juga ya, mungkin ada sesuatu ya. Kayak tidak terpenuhi. Kayak mungkin di kondisinya dia masih ada ngecek terkait string ya. Nah, artinya di sini tadi kan lebih dari sama dengan, dia masih dapat nih outputnya, harusnya ya nggak sesuai gitu. Coba kalau di sini tipenya saya tambahkan dia string. Oke, berarti yang enggak kebaca itu kalau dia tidak ada sama dengannya. Yang enggak kebaca ya. Kalau dia ada sama dengan, dia masih kebaca walaupun dia string. Nah, kalau seperti ini. Nah, tidak terpenuhi nih. Padahal isinya ada kelas algoritma inputan, kondisinya sama-sama kelas algoritma. Tapi apa? Karena inputan tidak sama dengan
kelas algoritma artinya A enggak sama dengan B. Itu yang benar harusnya. Kalau di sini A yang B-nya juga sama-sama, kondisi keduanya sama-sama A juga, artinya dia sama nih, artinya kita nyari harusnya yang bertolak belakang. Gitu. Artinya penggunaan operator ya seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, atau lain sebagainya, itu memang menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini contoh yang menentukan nilai juga. Tadi sudah kita sempat coba ya. Nah, di sini flow-nya ya kurang lebih ya. Ada pertanyaan? Gambar. Itu bisa, tapi biasanya harus pertama skripnya harus dimodif kayak mungkin entah bentuk tabel atau outputnya benar-benar full gambar gitu kan. Itu bisa aja, tapi ya butuh library tambahan juga. Library tambahan kita biasanya cukup install di sini, ya di terminal biasanya pip install, nanti nama library-nya apa. Itu disesuaikan aja bisa. Ya itu kan nanti case-case-nya kan nanti kita bertahap nih, dikit-dikit dulu. Nah, ya bisa aja nanti untuk entah ujian atau apa bisa aja ke arah sana. Atau ya praktik kita setiap di kelas ya saya demokan kayak gimana. Jadi mau outputnya gambar, grafik, outputnya seperti ya ada apa suara juga bisa kan gitu. Kalau suara kan biasanya dari jadi text to speech gitu kan. Itu juga bisa. Jadi Python ya menurut saya bisa digunakan untuk hal-hal kemana aja gitu kan. Cuma kita ya di sini belajar secara logiknya dulu. Ya nanti ya mungkin beberapa case saya share, oh ini bisa untuk kayak gini gitu kan. Bisa untuk bikin kayak gini. Gitu. Oke, ada pertanyaan, ada tugas ya. Ada dua tugas. Oke, yang pertama di sini cek bilangan dia positif atau negatif atau nol. Berikan pakai kondisi if else nih. Nah, berarti inputannya itu bisa mau pakai float atau mau pakai int kan. Kan di sini tadi saya ada beberapa contoh inputan yang nah di sini pakai int. Kalau mau pakai float, kalau float dia bisa desimal, bisa pakai koma di belakangnya gitu. Kalau int nggak bisa. Tapi sama-sama bisa dia ada negatifnya. Nah, di sini berarti harus mencari nih, di sini udah ada stepnya. If pertama ngeceknya harus apa, if kedua ngeceknya apa, ketiga apa, atau kondisi yang terakhir. Nah, di sini ada pertanyaan untuk yang soal pertama, nanti berarti bikinnya pakai Python. Ya kurang lebih ya bikinnya kayak gini aja, nanti yang dikirim nanti file Python-nya. Nanti yang dikirim file Python-nya, nanti yang di ya di sini ada di learning ya materinya. Terus nanti tugasnya saya tambahkan juga di learning buat form submit-nya.
Yang soal pertama ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 2 atau di sini ada 2 soal untuk tugas yang kedua ya. Oke, di sini tugas 2 cek tahun kabisat. Berarti ya dia di bulan Februari hanya 4 tahun sekali kan gitu. Pertama buat program ngecek apakah suatu tahun merupakan dia tahun kabisat atau bukan. Karena kan di dalam kalender itu kabisat hanya di Februari dan 4 tahun sekali. Dan di tanggal 29 biasanya muncul. Pertama, tahun habis dibagi 4 adalah kabisat. Aturan pertama nih. Aturan kedua, kecuali jika tahun habis dibagi 100 maka bukan kabisat. Aturan 3, kecuali jika tahun habis dibagi 400 maka tetap kabisat. Ini kan beberapa logiknya. Ya contohnya di sini. Nah, ada contohnya ilustrasi. Nanti tinggal di Python-nya kayak gimana. Contoh tahun 2024. 2024 kan dia kabisat. Habis dibagi 4. Kalau 2002, tahun 2000 dia juga kabisat. Habis dibagi 400. Artinya bisa pakai 4, bisa pakai 400. Di sini 1900. Dia bukan kabisat. Habis dibagi 100, tapi sama 400 nggak bisa. Artinya sama 100 bisa, tapi 400 nggak bisa. Bukan kabisat 2023 tidak habis dibagi 4. Artinya kalau bisa habis dibagi 4, berarti mungkin jumlah hari ya. Lebih ke arah jumlah hari. Jika habis dibagi 4 atau dibagi 400, yaitu bisa. Kalau dia habis dibagi 100 tapi bukan kabisat gitu. Artinya di sini bisa menggunakan ada kondisi if dan ada operator and sama or. Ini kan udah ada contoh ilustrasi setiap beberapa tahunnya kayak gimana. Kayak ada pertanyaan? Buatnya? Ya kurang lebih yang pertama ada if-nya gitu kan. Ya pakai if semua. Yang salah satu emang lebih gampang sebenarnya. Nanti ngumpulinnya di e-learning, nanti saya buat form pengumpulannya. Kalau form pengumpulannya satu, nanti bisa buat 2 file gitu. Berarti di sini ada nanti soal atau jawaban 1, terus atau jawaban 2 gitu kan. Ini Python ya, nanti yang di Python-nya. Nanti ekstensinya saya sesuaikan, jadi bisa upload selain PDF gitu. Kayak yang minggu lalu dari banyaknya mahasiswa hanya baru 25 yang submit ya. Nah, ini kalau yang hijau doang nih, ini berarti dia masih sesuai waktu ngumpulinnya. Kalau yang ada merahnya berarti dia telat nih. Jadi kelihatan nih yang telat.
total 25 mahasiswa ada yang udah ngumpulin ya. Cuma belum sempat saya cek, nanti ya insya Allah sebelum UTS saya cek, saya kasih komentar. Ada Abdul Malik yang udah ngumpulin, Afna, Ahmad Faridi, Ahmad Sulaiman, Anggun Safa, Arisman, Delta, Evi, Felisa, Galuh, Gilang, Ismail, Linadia, Muhammad Iqbal, Nindaulia, Nimas, Sinta, Syahla, Zahraulia, Zalfa, terus 5 lagi, Alfa Cino, Rifah, Satrio, Salman, Safira. Ya, belum sempat ngumpulin atau gimana? Cunafa. Di e-learning udah masuk belum? Iya, tapi di sini udah bisa akses belum? Di yang ini pertama pertemuan 1 ada kan ya? Coba bisa saya lihat. Coba bisa tadi siapa di refresh lagi? Di refresh lagi udah keluar tombolnya belum? Udah ya? Nanti diupload aja ya. Oke, ya Chrome-nya kayaknya ini. Oke, yang belum sempat ngumpulin tugas, baik yang sedang di online atau yang di kelas, yang tugas pertama ngupload aja. Ya berarti kan kalau telat kelihatan tandanya itu kan, telat berapa jam, berapa hari. Oke, nanti untuk yang tugas kedua maksimal atau batas submit dia masih hijau sampai tanggal 12 Oktober ya. Tanggal 12 Oktober itu tugas 2 sudah harus dikumpulkan. Kalau telat ya dia akan merah-merah ya. Jamnya pokoknya jangan sebelum ganti tanggal lah. Ya, ya 58 lah amannya. Kalau 00 berarti misalnya
sekarang kan kalau sekarang kan tanggal 6 ya. Tanggal 6, misalnya kalau 00 berarti maksimal ya tanggal 5 gitu. Kalau 00. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Ada jadwal lain selain hari ini? Enggak ada ya? Berarti kalau saya nggak masuk libur ya? Tapi biasanya nggak boleh libur, suruh diganti. Ya udah malam dah. Gitu. Saya kemarin pas lagi di Jakarta, itu pas pulang tuh masih di jalan. Pas sampai stasiun Cikarang, sinyal susah. Jadi saya keluar dulu, makanya agak telat. Ya. Iya, itu di Alfamidi, pinggir jalan Pantura. Makanya rame. Nggak ada tempat lain, kafe nggak ada, jauh. Tapi saya cek rekaman sih agak cukup jelas ya. Ada kan rekamannya ya? Jelas ya, cukup ya? Oke, terima kasih semuanya, baik yang sudah hadir secara offline maupun online. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Jangan lupa nanti, ya kalau bisa secara on time untuk tugas keduanya tanggal 12, maksimal tanggal 12. Kalau lebih dari itu, tetap masih bisa mengumpulkan, tapi ya nanti regards-nya, ya dia telat ya, di e-learning-nya merah. Hijau, udah ke-upload sukses, tapi ada merahnya kalau telat. Oke, sampai jumpa di minggu ke depan, pertemuan 4 berarti minggu depan ya. Nggak kerasa bentar lagi UTS ya. Siap-siap ya, makanya dari sekarang banyak latihan. Oh ya, kisi-kisi UTS-nya praktik ya nanti. Jangan lupa kalau ada laptop, diusahakan bawa laptop. Nanti saya coba minta kalau misalnya bisa di lab bawah, ya mudah-mudahan bisa gitu. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Ada absen yang di learning aja. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.